Gubernur lalu Muhammad Iqbal melakukan inspeksi mendadak atau sidak di Pasar Brang Biji Kabupaten Sumbawa di sela-sela agenda Safari Ramadan, Kamis 12 Maret 2026. Dalam kunjungannya, Iqbal masih menemukan tingginya harga cabai rawit, yakni Rp110 sampai Rp120.000 per kilo, meskipun sudah mencoba mendatangkan cabai dari Nrekang, Sulawesi Selatan, sebanyak 1 ton lebih, untuk diedarkan di NTB. Pemantauan ini juga dilakukan untuk pengendalian harga bahan pangan menjelang Idul Fitri. Terlebih saat ini inflasi di NTB melonjak tajam sebesar 5,37% dan salah satu penyumbangnya adalah cabai rawit, yakni 0,35%. Mana dia? Cabai itu. Bentar, panas ya. Aku panas. Iya. Record di situ ya? Beli di mana, Bu? SPP. Ini lokal atau yang dari Jawa? Nggak tahu ya, soalnya kita pakai SPP. Oh, ini campur ini, Bu. Udah campuran nih. Merah ya. Iya. Ini pakai yang Udah campuran lokal sama tadi ngomongin pijet jadinya diomongin sama. Jadi alhamdulillah tadi sama Pak Bupati, Pak Wabub, Pak Dandim, Pak Bu Kapolres kita turun untuk ngelihat mengenai situasi harga pasar menjelang Lebaran ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa kita mengalami inflasi sangat tinggi gitu di belakangan ini, dan itu penyumbangnya terbesar adalah dari bahan makanan, dari pangan gitu. Terutama kalau di Lombok itu cabai ya. Di 2-3 kabupaten, Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, cabainya tinggi sekali harganya. Meskipun kita sudah lakukan intervensi beberapa waktu lalu dengan mendatangkan cabai dari Nrekang, kita bawa untuk di Lombok Timur dan Lombok Tengah. Alhamdulillah sudah mulai terkendali meskipun masih tinggi harganya. Nah di sini tadi kita cek karena ini bukan pasar induk gitu. Jadi memang harganya agak tinggi, baik telur maupun cabai. Minyak harganya lumayan tinggi karena rata-rata pedagang di sini belum jadi distributor minyak kita yang di Bulog. Makanya tadi kita sampaikan supaya kepala pasar segera mendaftarkan mereka jadi distributor. Nah, kebanyakan di sini udah kalau yang cabai sudah tangan keempat, tangan kelima, sehingga harga masih di kisaran 110, 120. Harusnya sekarang sudah mulai turun ke 95. Jadi ini lebih melihat kondisi harga bahan pangan di pasar-pasar yang bukan pasar induk. Terus pola intervensi lebih lanjut seperti apa nih Pak Gub? Sebetulnya kalau bahan makanan pokok seperti beras, minyak, gula itu relatif bisa dikendalikan karena kan itu Bulog langsung terlibat di situ sehingga harganya bisa dikendalikan. Tadi masalahnya memang mereka belum terdaftar di Bulog. Yang agak susah itu memang cabai susah intervensinya karena satu faktor cuaca. Kalau lihat ke para champion yang sudah kita kontak, rata-rata baru menunggu cuaca agak reda gitu, cuaca agak stabil dan panas, baru mereka mau panen, dan kemungkinan panennya setelah Lebaran gitu, sebagian besar. Nah kita juga nggak bisa maksa mereka untuk segera panen, walaupun cabainya rata-rata sudah matang gitu, tapi mereka nunggu panennya setelah agak panas gitu. Nah ini yang agak susah intervensinya memang di cabai, karena ini betul-betul mekanisme pasar supply and demand yang bekerja. Untuk mengisi kekosongan itu seperti apa nih Pak Gub? Ini kan kita jelang Lebaran. Kita sudah lakukan intervensi beberapa ton yang kita datangkan dari Nrekang gitu. Tapi memang
kita ton itu kan kecil sekali kalau dibandingkan dengan serapan pasar yang ada, terutama di Lombok. Akan menambah lagi pasokan itu nih? Kita terus komunikasi dengan Badan Pangan, bekerja sama. Karena yang punya datanya juga di Badan Pangan, mana yang daerah yang harga cabenya lebih murah, supaya kita bawa ke sini dan bisa langsung digunakan untuk intervensi pasar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.